Apakah sudah hadir semua pada pagi hari ini? Sudah, Pak. Sudah. Pak. Baik, Sudah, Pak. kalau sudah semua, ntar saya pastikan dulu ya, saya cek dulu kehadirannya. Saya tahu ada yang ternyata masih ketinggalan. Saya cek dulu. Oke, semua sudah. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, saya minta satu orang untuk pimpin kita dalam doa. Kresna, silahkan pimpin kita dalam doa. Mari teman-teman kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Kresna sudah memimpin kita untuk membuka kegiatan pembelajaran kita hari ini dengan doa. Nah, sekali lagi saya ucapkan selamat pagi untuk anak-anak semuanya. Saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah hadir tepat waktu. Untuk yang masih terlambat tadi ya mungkin kedepannya diperbaiki lagi ya, ditingkatkan lagi supaya bisa lebih tepat waktu. Nah, sebelum kita mulai masuk ke pembelajaran kita lebih jauh, nah saya mau nampilkan gambar nih. Nanti kita identifikasi ya, ini gambar apa. Sebenarnya simpel aja gambarnya. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bapak. Ya. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik. Coba saya tanya Ade Intan. Ya, Pak. Ya, ada ya Ade Intan ya? Ada, Pak. Ada, oke. Ade Intan, pernah lihat gambar ini nggak? Harus tanaman ini pernah lihat nggak? Pernah, Pak. Pernah. Pernah. Oke, yang satu yang warna ungu nih, ini tanaman apa lah? Kira-kira menurut Ade Intan? Terong. Terong. Terong, Pak, itu, Pak. Tiap Terong. hari saya makan tuh. Tiap hari, oke. Kalau yang Iya. sebelah ini apa? Yang kuning. Itu setahu saya juga terong kayaknya, Pak, itu. Terong apa, yuk? Terong apa ya? Terong susu kah, Pak, itu? Oh, oke, ya, terong susu ya. Nah, Iya. dari kedua terong ini, menurut Ade, apakah dua-duanya ini bisa dimakan atau salah satunya saja? Yang setahu saya sih, Pak, yang bisa dimakan itu yang ungu. Kalau yang susu itu meskipun bentuknya lucu, warnanya bagus tuh dia beracun. Oke, kok Ade tahu terong susu ini beracun? Tahu dari mana? Pernah makan? Pernah? Tidak pernah makan, Pak, kan beracun, Pak. Pernah baca. Oke. Pernah baca artikel, Pak. Ya, artinya, nah sekarang pertanyaan berikutnya ke Ade. Kalau ternyata ini kan artinya sudah pernah ada yang melakukan penelitian bahwa terong susu itu beracun. Nah, kalau ternyata tidak pernah ada penelitian tentang terong susu ini, menurut Ade dampaknya seperti apa? Kalau misalkan belum pernah ada yang tahu kalau itu beracun, Pak. Misal saya nemu itu, saya makan, Pak. Keracunan saya, Pak. Bisa keracunan ya. Oke. Iya. Ya, terima kasih Ade jawabannya. Nah, Apa, Pak? dari gambar ini tadi, itu ada kaitannya dengan kegiatan pembelajaran kita hari ini, ya. Nah, hari ini kita kegiatannya kita akan mempelajari tentang ruang lingkup biologi. Nah, jadi kaitannya dengan gambar tadi, kok bisa tahu terong itu beracun? Berarti ada penelitian sebelumnya. Nah, siapa yang melakukan penelitian? Ilmu apa yang digunakan? Nah, hari ini kita akan mempelajari itu dalam bentuk ruang lingkup biologi. Nah, nanti kita akan menyaksikan video, kemudian mengerjakan LKPD. Nah, setelah itu dilanjutkan dengan presentasi diskusi. Melalui pembelajaran hari ini, saya mengharapkan kalian dapat
mengurutkan tingkat organisasi kehidupan, kemudian menjelaskan definisi cabang-cabang ilmu biologi, peranannya di berbagai bidang, serta menunjukkan peranan biologi dalam menghadapi pandemi COVID-19 dan cara penerapannya dalam bentuk video singkat, ya. Nah, kita lanjut. Ada yang pernah waktu di SMP pernah tahu nggak definisinya biologi itu apa? Sudah pernah mendengar belum biologi? Siapa yang Tahu, tahu? pernah. Ya, coba Tahu, coba Farida. Apa biologi? Guru SMP-nya bilang Ya, apa biologi? Biologi itu terkait dengan kehidupan, Pak. Semua kehidupan berkaitan dengan biologi, Pak. Ada di dalam biologi, Pak. Ya. Saya, Pak. Ya, oke. Saya, Pak. Musdalifah, silakan. Setahu saya kalau di SMP biologi itu mempelajari makhluk hidup, Bapak. Kalau jadi makhluk hidup, baik, bagus ya jawabannya. Faridatul juga bagus jawabannya. Nah, nanti kita lihat ini jawabannya benar atau enggak. Ya, sekarang untuk membuktikan bahwa apa yang kalian sebutkan tadi benar, saya akan menampilkan dua video. Ada video pertama dan video kedua. Nanti silahkan kalian siapkan mengidentifikasi pertanyaan sebanyak mungkin dari dua video tersebut. Contoh, misalnya tadi biologi itu apa, kemudian misalnya keterkaitan antara video satu dan video kedua itu apa sih? Itu bisa kalian tuliskan. Nanti setelah menyaksikan video, kita akan melihat lagi pertanyaan-pertanyaan yang sudah kalian dapatkan. Sekarang kita nonton dulu ya. Mau Ya, nonton video? Mau, Pak. Ya, baik. Nah, mohon tunggu sebentar. Ya, kita saksikan dulu ya video pertama. Tiap kali kita lihat cermin, bawaannya pasti pengen ngaca. Ngecek rambut, wajah, dan semuanya. Tapi pas lagi ngaca, pernah nggak kalian malah kepikiran, kenapa ya, kok kita mirip sama teman kita yang satu ini? Tapi nyatanya bukan kita aja yang punya kembaran di bumi. Ada kucing rumah yang mirip sama macan di hutan, buah apel yang mirip sama buah pir, sampai sayur brokoli yang mirip sama kembang kol. Kemiripan ini tentu bikin kita bertanya-tanya. Padahal hampir semua yang disebutkan punya tempat tinggal dan cara hidup yang beda banget. Dan pastinya bukan kita aja yang berpikir demikian. Banyak pemikir yang juga ikut tertantang untuk mencari tahu jawabannya. Semua tentu bisa dijelaskan kalau kita mau ngelihat jauh-jauh lagi ke belakang. Sekarang, ayo siapkan tas karena kita akan berpetualang. Lihat bagaimana semua makhluk dapat hidup, berkembang biak, dan hingga akhirnya terurai kembali di alam. Inilah ilmu yang mencari tahu tentang dari mana semua spesies bermula sampai akhirnya ada di sini. Inilah dia, biologi. Kalau dibayangin, biologi itu kayak Baik. ensiklopedianya. Itu tadi video pertama sudah kita saksikan. Sekarang kita lihat lagi video yang kedua. Pada tanggal 4 Agustus 2021, Indonesia secara resmi mencatat lebih dari 100.000 kematian akibat COVID-19. Indonesia menjadi negara kedua di Asia dan negara ke-12 di dunia yang kehilangan 100.000 warganya karena COVID-19. 100.636 kematian ini tercatat setelah Indonesia dilanda pandemi COVID-19 selama 520 hari sejak resmi diumumkan kasus pertama pada 2 Maret 2020.
Pencapaian pilu ini terjadi setelah Indonesia mengalami masa paling kelam berhadapan dengan COVID-19. Sebanyak 35.628 orang meninggal pada bulan Juli lalu, atau 35,40% angka kumulatif kasus kematian hingga tanggal 4 Agustus. Ketua Bidang Data dan Teknologi Informasi Satgas COVID-19 Dewi Nur Aisyah pada Rabu sore menyampaikan 87% kasus kematian pada bulan Juli berasal dari 10 provinsi. Di bulan Juli memang kita lihat provinsi penyumbang angka kematian tertinggi berasal dari Jawa Tengah, diikuti Jawa Timur, DKI Jakarta, Jawa Barat, Yogyakarta. Jadi kalau kita lihat 5 provinsi di Pulau Jawa memang menyumbangkan angka kematian tertinggi di bulan Juli. Dalam keterangan persnya pada Senin lalu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan tinggi angka kematian saat ini disebabkan keterlambatan penanganan COVID-19. Banyak pasien yang saturasi oksigennya pada saat tiba di rumah sakit sudah di bawah 90%. Padahal jika sudah di bawah 94%, pasien harus segera mendapat penanganan medis. Kenapa kematian kita tinggi? Karena orang masuk rumah sakit sudah telat. Karena testingnya juga kurang banyak. Kematian itu terjadi kalau sebelumnya itu rata-rata 8 hari dirawat, sekarang 4,8 hari sudah wafat rata-ratanya. Menurut epidemiolog Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Tri Yunis Miko Wahyono, data jumlah kasus kematian ibarat fenomena gunung es. Angka kematian COVID-19 sesungguhnya berada di bawah permukaan air atau tidak terdeteksi. Bahkan kasus probable kematian COVID-19 yang merupakan kasus kematian yang memiliki gejala COVID-19 atau hasil tes antigen positif tapi belum positif melalui PCR disebut 2 kali lipat kasus kematian terkonfirmasi COVID-19. Ya, seharusnya itu merupakan kewajiban pemerintah. Cukup ya, itu tadi kita sudah saksikan 2 video. Apakah sudah ada yang mencoba menuliskan rumusan masalahnya ya dalam bentuk identifikasi masalah dalam bentuk pertanyaan? Coba saya tanya Kresna, sudah ada rumusan pertanyaannya Kresna? Sudah Bapak. Ya, disampaikan. Jadi saya melihat video, terus yang video itu kan tentang COVID-19 ya Pak. Nah itu kenapa sih virus itu disebut sebagai COVID-19 gitu yang pertama. Terus yang kedua, nah tadi kan sebelumnya kan ada video tentang biologi ya Pak. Nah itu kaitannya apa sih Pak? Itu jadi kaitan video pertama tentang biologi dengan yang kedua tentang virus itu apa Pak? Oke. Nah, kita tidak akan langsung menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Terima kasih buat Kresna atas rumusan masalahnya. Bagus ya. Sama-sama Bapak. Nah, kita tidak akan langsung menjawab, tapi kita akan menjawabnya melalui kegiatan pembelajaran kita sebentar lagi. Nah, setelah ini kita akan mengerjakan LKPD. Di LKPD-nya sudah saya masukkan, sudah saya posting di Google Classroom kelas biologi kita. Nah, di Google Classroom itu saya sudah masukkan ada materinya, ada LKPD-nya, kemudian ada post-testnya di situ. Bahkan 2 video yang saya tampilkan tadi itu juga sudah saya masukkan ke dalam Google Classroom. Nanti silahkan kalian akses ya Google Classroom-nya, kemudian dikerjakan. Nah, untuk pertanyaan saya akan jelaskan dulu ya cara mengisi LKPD-nya supaya nggak bingung. Nah, ini agak sedikit berbeda dengan LKPD yang kalian download nanti. Kalau yang kalian download itu bentuknya dokumen PDF. Di sini saya untuk penjelasan saya buat dalam bentuk Google Slide. Tapi poinnya pertanyaannya sama. Nanti pertanyaan pertama kalian mencari informasi tentang cabang-cabang ilmu biologi dan definisinya. Jadi di sini ada nama-nama cabang ilmu biologi, kemudian silahkan nanti kalian cari definisinya apa ya, diisi. Kemudian yang kedua, itu nanti kalian mengurutkan tingkat organisasi kehidupan mulai dari yang terendah. Nah, misalnya
kalian mendapatkan jawaban, oh yang terendah itu molekul. Nah, tulis di nomor 1. Kemudian setelah molekul ada apa? Misalnya ada sel, kemudian dan seterusnya ya, sampai di terakhir di nomor 10. Silahkan nanti diurutkan. Kemudian nah, di sini ada tabel, isinya itu daftar peranan ilmu biologi di berbagai bidang. Nah, di sini sudah ada nomor urutnya. Nanti nomor urut ini akan kalian gunakan untuk menjawab di lembar jawabannya. Nah, misalnya ini lembar jawabannya. Nah, kelompokkan daftar peranan ilmu biologi di berbagai bidang di atas tadi ke dalam tabel di bawah. Kemudian dengan menuliskan nomor urutnya. Misalnya misalnya yang pertanian itu nomor 1, 3, dan 4. Kalian tulis saja seperti ini, nomor 1, 3, dan 4. Gitu ya, berdasarkan nomor urut peranan biologi yang sebelumnya tadi yang sudah saya tunjukkan. Nanti kalian bisa lihat lagi di LKPD. Kemudian di sini ada ada infografis tentang kecelakaan pesawat. Nanti kalian bisa analisis ya infografisnya. Kemudian ada pertanyaan di sampingnya itu, silahkan dijawab ya sesuai dengan informasi yang kamu dapatkan. Nah, yang terakhir ini nanti walaupun ada di LKPD tidak perlu kamu jawab di LKPD ya. Kamu buat saja rumusan rumusan jawabannya ya di draft jawabannya. Kemudian nanti akan kalian buat dalam bentuk video. Jadi videonya nanti dikumpulkan minggu depan ya. Jadi jawaban dari LKPD ini sekali lagi dibuat dalam bentuk video 2-3 menit, nggak usah lama-lama. Nah, dibuat sekreatif mungkin, dikumpulkan minggu depan. Kamu boleh posting videonya di TikTok, di Instagram, YouTube, Facebook, nanti bagi linknya kepada saya ya. Oke, itu untuk pengerjaan LKPD-nya. Baik, untuk mengerjakan LKPD saya berikan kesempatan waktunya mulai dari sekarang, silahkan dikerjakan. Kalau ada yang bingung silahkan ditanyakan ya. Ya, ada yang sudah mengerjakan LKPD? Sudah semua? Udah, Bapak. Oke, kalau sudah semua, kita akan memulai kegiatan diskusi kita, presentasi dan diskusi. Saya minta coba Irda Risna untuk mempresentasikan hasil LKPD-nya. Irda bisa coba share screen ya? Share screen. LKPD yang sudah terjawab di share screen. Baik, Bapak. Dibaca aja boleh, Bapak? Silahkan. Ya. Baca aja, Bapak ya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Baik teman-teman, saya coba untuk menjawab LKPD yang telah di-download tadi. Untuk jawaban nomor 1, biologi adalah ilmu yang mempelajari mengenai segala bentuk aspek dari makhluk hidup. Cabang-cabang biologi itu, yang pertama, genetika, ilmu yang mempelajari tentang pewarisan sifat. Sitologi, ilmu yang mempelajari tentang sel. Histologi, ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Mikrobiologi mempelajari tentang mikroorganisme. Virologi, ilmu yang mempelajari tentang virus. Embriologi, ilmu yang mempelajari tentang perkembangan embrio atau janin. Sosiologi, ilmu yang mempelajari tentang hewan. Botani, ilmu yang mempelajari tentang tumbuhan. Terima kasih, Irda. Ada yang mau menanggapi presentasi dari Irda? Coba saya tanya ya. Ade Intan, ada yang mau ditanggapi nggak dari hasil presentasinya Irda tadi? Iya, Pak. Ya. Itu tadi kenapa sosiologi masuk ke situ, Pak? Sosiologi. Oke. Sosiologi. Coba dijelaskan, Irda, kenapa kok bisa ada sosiologi? Sepertinya saya salah mengelompokkan, Pak. Saya terima tuh masukan dari Ade. Makasih Ade, saya silap tuh. Ya, jadi untuk cabang ilmu
biologi itu tidak ada sosiologi ya. Sosiologi itu ilmu sosial. Ya, maaf Pak, saya silap Pak. Bagus sekali Ade tanggapannya ya. Jadi betul tadi ya, sosiologi itu tidak termasuk dalam cabang ilmu biologi. Nanti Irda diperbaiki jawabannya. Siap Bapak. Nah, sekarang dari hasil diskusi dan presentasi kita tadi ya. Nah, saya minta Irda tadi yang sudah presentasi untuk memberikan kesimpulan. Apa sih kesimpulan dari hasil diskusi kita pada hari ini? Baik Bapak, yang tadi saya perbaiki kemudian ya Pak. Sekarang saya ngambil kesimpulannya. Jadi kesimpulan saya adalah ilmu biologi adalah ilmu yang mengajari segala macam aspek makhluk hidup dan memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari, mulai dari apa yang kita makan, kita pakai, tempat tinggal, dan lain-lain. Ilmu biologi juga berperan penting dalam menghadapi pandemik seperti sekarang ini, karena jika tidak ada ilmu biologi, mungkin kita tidak mengenal apa yang disebut dengan vaksin. Seperti itu Bapak kesimpulan saya. Sekali ya Irda kesimpulannya. Nah, nanti sekali lagi saya ingatkan untuk Irda, bukan hanya Irda tapi teman-teman yang lain, anak-anak siswa-siswa semua yang LKPD-nya masih belum benar ya, itu nanti diperbaiki sesuai dengan tanggapan dan masukan dari teman-temannya tadi. Nah, kalian juga bisa coba cari tambahan informasi atau literasi dari internet ya. Nah, nanti LKPD-nya itu dikembalikan ke Google Classroom ya, diupload lagi. Kemudian jangan lupa klik tanda sudah selesai. Itu nanti di samping di samping tugas bagian sudut atas itu ada pilihan klik tanda sudah selesai. Jadi kalau cuma diupload tidak diklik itu nanti tidak bisa dinilai, jawabannya tidak masuk gitu. Kemarin kalau tidak salah itu siapa ya? Si Musdalifah kemarin diupload saja tapi tidak dicentang tanda sudah selesainya. Akhirnya tidak bisa saya nilai ya. Nah, jadi Bapak maaf Bapak. Ya, jadi nanti silahkan jangan lupa klik tanda sudah selesai. Nah, sekarang untuk mengetahui sampai di mana pengetahuan kalian tentang materi pembelajaran kita hari ini, di Google Classroom itu sudah saya taruhkan post-test ya, dalam bentuk pilihan ganda 5 nomor, silahkan dikerjakan. Saya tunggu ya, saya kasih waktu 2 menit. Pak, jangan 2 menit Pak, tambah boleh Pak. Oh ya udah, 3 menit. Ih Bapak pelit. 5 menit deh Pak. 3 menit 2 detik. Aduh Bapak. Irit Bapak waktunya. Jangan boleh buang-buang waktu. Iya, Pak. Ya itu Sudah selesai saya, tolong Pak. Irda adiknya dikondisikan ya. Sudah selesai Pak. Oke, kalau sudah selesai nanti saya akan cek ya nilainya semua. Semoga nilai hasil post-testnya bagus-bagus. Nah, sekarang kita sudah mencapai tahap akhir, bagian akhir dari kegiatan pembelajaran kita hari ini. Nah, kita ada baiknya melakukan refleksi apa sih yang sudah kita pelajari hari ini. Nah, coba saya minta tolong Farida untuk menyampaikan refleksinya dari pembelajaran kita hari ini. Silakan Farida. Ya Pak, terima kasih Pak ya waktunya. Jadi kita hari ini itu belajar tentang pentingnya untuk mempelajari biologi. Kenapa penting? Karena biologi itu sangat berkaitan erat dengan kehidupan kita sehari-hari, dan permasalahan-permasalahan di lingkungan sekitar kita itu bisa diselesaikan dengan ilmu biologi. Begitu Pak. Terima kasih, bagus ya refleksinya Farida. Nah, jadi betul ya, yang lain juga bisa melakukan refleksinya sendiri-sendiri nanti. Nah, karena waktu kita sudah mulai habis ya. Nah, jangan lupa saya ingatkan kembali untuk tugas di LKPD yang terakhir ya mengenai virus corona itu tadi, itu dibuat videonya, dikumpulkan minggu depan ya,
sebelum H-1 sebelum pembelajaran biologi. Jadi kalau karena biologi hari Jumat, artinya hari Kamis sudah terkumpul ya. Dibuat sekreatif mungkin, tidak usah panjang-panjang, cukup 2-3 menit saja. Nah, Ya Bapak. baik. Ada pertanyaan sebelum Pak, kalau belum siap, kayak mana Bapak? Minggu depan kalau nggak siap gimana nih Bapak? ya usahakan Banyak tugas yang lain usahakan Bapak. siap. Makanya saya buat tugasnya gampang, tidak perlu yang sulit-sulit gitu. Kan hanya membuat video 2-3 menit saja. Boleh dikerjakan bersama kawan Boleh Bapak? sekali, boleh. Mau collab YouTube juga nggak masalah, silahkan. Nah, Vera, aku kasih contoh ya, Vera ya. Vera, aku kasih contoh. Oke. Nah, oke. Sebelum kita menutup kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, tidak lupa saya ingatkan terus ya untuk tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan supaya kita bisa terhindar dari pandemi dan agar kita juga berdoa supaya pandemi ini cepat berakhir. Nah, jadi sebelum kita menutup kegiatan kita, karena tadi kita membuka dengan doa, maka kita juga harus menutup kegiatan kita dengan doa. Nah, sebelum kita menutup, saya minta sekali lagi, ini siswi favorit saya nih ya, ada Intan ini ya. Nah, silakan coba Bapak. Intan tutup kegiatan kita dalam doa. Baik teman-teman, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Baik, terima kasih ada Intan sudah menutup kegiatan kita dengan doa. Demikianlah kegiatan pembelajaran kita hari ini. Saya cukupkan sampai di sini dan selamat pagi. Pagi Bapak. Pagi, Bang. Terima kasih Bapak ya. Silakan untuk meninggalkan Google Meet ini.